Hai Sobat Naro, welcome to Narotama Podcast, salam pro patria. Kembali lagi sama aku Angel, dan hari ini aku mau nemenin kalian semua untuk berbincang-bincang santai yang tentunya tetap inspiratif. Nah, ngomongin tentang inspiratif, kali ini kita udah kedatangan narasumber yang hebat banget dan juga tentunya sangat menginspirasi kita semua. Beliau adalah alumni Universitas Narotama yang juga adalah seorang atlet panahan. Aku yakin nih Sobat Naro pasti udah nggak asing lagi nih sama sosok ini. Langsung aja nih kita sapa. Hai Mbak Deli. Halo. Gimana nih kabarnya? Kabarnya alhamdulillah sehat. Sehat. Angel gimana? Baik. Coba perkenalan diri dulu deh buat Sobat Naro yang mungkin belum tahu siapa Mbak Deli. Halo Sobat Naro, perkenalkan nama saya Deli Trisadinda. Saya merupakan atlet panahan Indonesia dan juga alumni Fakultas Hukum Universitas Narotama. Ih, keren banget. Teman-teman dari Fakultas Hukum pasti bangga banget nih. Kalau boleh tahu Mbak Deli ini dari angkatan tahun berapa? Angkatan, waduh ini kebetulan kan saya pindahan ya. Oh, tapi pindahan. lulusnya 2019 lagi aku. 2019 2019 berarti belum terlalu lama ya Sobat Naro ya? ini lulusnya ya. Oke. Terus kita ngomongin tentang panahan nih ya. Siapa sih yang memperkenalkan Mbak Deli dengan olahraga panahan? Yang memperkenalkan itu kebetulan karena ibu saya juga atlet panahan. Oh, jadi ada darah atlet panahan memangnya. Benar. Terus jadi dulu itu waktu kecil umur 5 tahun aku suka diajak sama mama ke lapangan karena kan kebetulan mama juga atlet panahan lagi latihan. Nah, di situ aku kayak kepengen jadi kayak mama, jadi kepengen jadi atlet panahan juga. Dan pada umur 5 tahun itu aku pertama kali dikasih busur kecil gitu untuk aku mana. Busur beneran atau busur mainan busur yang beneran. Oh, busur beneran. Iya, terbuat dari bambu, tapi dia ukurannya kecil gitu kan. Terus ya udah, jadi setiap pagi sebelum sekolah itu aku latihan dulu. Terus siang gitu aku latihan lagi. Nah, disitulah pertama kali aku tertarik panahan dan dikenalkan olahraga panahan sama mama. Oh, jadi berawal dari ngelihat mama yang juga adalah seorang atlet panahan, akhirnya Mbak Deli jadi suka juga dengan panahan. Jadi itu benar-benar pure suka karena ngelihat, bukan karena paksaan dari orang tua ya? Enggak sama sekali. Jadi dulu karena emang terinspirasinya sama mama, akhirnya pengen jadi atlet berarti panahan. Udah mulai dari usia yang sangat dini banget nih, dari usia 5 tahun. Terus kira-kira kapan benar-benar mulai memutuskan untuk oke, aku akan jadi atlet panahan dan ikut ke klub yang panahan jadi gitu? officially mungkin aku dikatakan atlet ketika aku udah tanding ya. Dan itu umur 7 tahun. Umur 7 tahun 7 udah? tahun. Jadi pertama kali tanding, terus aku dapat medali emas waktu itu. Oh iya? Ya, jadi pertama kali tanding langsung dapat medali emas, tetapi dari 3 peserta. Tapi itu kan udah seneng banget kan. Dan disitu kayak menginspirasi aku untuk berprestasi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Oke, jadi karena memang udah menang, akhirnya Mbak Deli ngerasa, wih aku makin semangat nih. Itu pertama kali ikut kompetisi pada tahun 2007. Waktu tahun umur 7 tahun? 97 jadi. Oh, 97. Iya, 2007 itu yang pas pertama kali dapat medali di kejuaraan dunia. Oh, berarti yang ini yang pertama kali ini waktu umur 7 tahun. Iya. Waktu itu kompetisi apa? Waktu itu kompetisi kejuaraan pra junior namanya. Oh, pra junior. Pra junior. Jadi pra junior itu kan ada kejuaraan junior, ada pra junior. Jadi pra junior ini memang kejuaraan yang dipersiapkan untuk yang anak-anak kayak umur 7 tahun ke bawah untuk ikut pertandingan dan ngelihat bibit-bibitnya. Nah, aku langsung ikut aja di situ gitu. Oke, setelah mengikuti pra junior dan akhirnya menang, terus gimana proses perjalanan Mbak Deli untuk melanjutkan terus sebagai atlet panahan? Iya, jadi memang aku itu dulu SD itu setiap pulang sekolah aku selalu latihan gitu. Jadi setiap kalau misalnya teman-teman yang lain mungkin pulang main di rumah, aku latihan karena emang aku suka manah gitu kan, aku suka latihan. Dan waktu berjalannya waktu itu ada pertandingan yang namanya PPLP. Jadi itu pekan olahraga untuk pelajar. Nah, jadi setiap tahun aku selalu ikut tuh kejuaraan-kejuaraan antar pelajar. Nah, menang sampai akhirnya tahun 2004 itu aku umur 14 tahun, itu aku pertama kali mewakili
Jawa Timur untuk ikut PON. Itu udah ajang paling gede kan. Iya, Jadi dulu kan bertahap ya, mulai dari pekan olahraga pelajar yang khusus di kota Surabaya dulu, terus naik tingkatnya ke tingkat provinsi, terus habis itu ikut nasional, dan itu aku pertama kali ikut PON dan aku dapat medali emas. Di situ dapat 3 emas. Nah setelah itu tahun 2007 aku pertama kali mewakili Indonesia. Jadi masuk di timnas itu tahun 2007, waktu itu umur 17 tahun. Jadi perjalanan singkatnya seperti itu gitu. Sampai akhirnya jadi atlet panahan. Oke. Tadi kan Mbak Deli juga udah bilang waktu pulang sekolah Mbak Deli akhirnya langsung latihan. Di saat anak-anak lain itu pulang sekolah bisa main, bisa nonton TV dan segala macam, Mbak Deli malah menghabiskan waktu untuk latihan. Berarti kan ada pengorbanan tersendiri yang Mbak Deli lakukan dibanding dengan anak-anak lain pada saat itu ya kan ya? Iya, kalau ngomong pengorbanan itu kan kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang tidak kita suka kan. Tapi kalau misalnya kita melakukan ini karena disuka. Iya, karena itu passion, jadi ya senang-senang aja gitu. Cuman kan kadang ada jenuh, wajar kan ada jenuh ya. Tapi karena memang udah komitmen, maksudnya ketika kita sudah memilih untuk menjadi atlet kan berarti kita harus disiplin waktu dan lain-lain. Karena kita kan nggak mungkin meninggalkan latihan karena kita bosan gitu. Dan apa ya namanya, kalau misalnya persaingan itu kan selalu ketat kan. Jadi gimana caranya, kalau aku kan orang nggak mau kalah gitu. Kalau nggak mau kalah pasti harus latihan. Semakin bersaing semakin merasa terpacu. Nah justru passionnya di situ gitu. Aku suka panah dan aku suka berkompetisi. Makanya aku kayak ya enjoy aja ngelakuinnya gitu. Terus nih buat Sobat Nara mungkin ada di luar sana yang sedang ngejalanin untuk berjuang sebagai atlet juga. Nah untuk Mbak Deli kan tadi bilang pernah ngerasain yang namanya bosen atau capek atau segala macem. Gimana sih cara Mbak Deli untuk ngadepin rasa bosen atau capek itu dalam prosesnya untuk menjadi seorang atlet? Iya, justru cara untuk mengatasi kebosanan itu ketika aku mungkin udah dewasa ya. Waktu dulu waktu masih jadi masih SD, SMP gitu masih harus latihan tiap hari. Tapi kalau misalnya aku udah bosen, biasanya aku stop dulu. Karena kalau udah bosen tuh udah nggak bisa lagi dipaksain gitu nggak mood juga nggak bisa nggak mood. Jadi tapi beda ya ketika kita bosen, kalau kita udah masuk di pemusatan latihan dan itu udah jadwalnya latihan harus setiap hari ya, kita nggak bisa kayak gitu. Paling ngakalinnya ya waktu weekend aku nongkrong sama teman-teman, pokoknya melakukan sesuatu yang di luar panahan. Gitu. Jadi di sela-sela. Jadi nggak melulu panahan terus nggak melulu panahan, karena aku juga orangnya suka explore hal baru yang di luar yang sudah aku geluti sehari-hari gitu. Kalau gitu kita mau tanya lagi nih, prestasi apa sih yang pernah dicapai diruntutkan dari kecil sampai yang terakhir kemarin itu? Wow. Itu bakal panjang banget, cuman mungkin yang aku inget ya, itu pertama kali 97 aku dapat medali emas pertama kali, itu juga pertandingan pertama kali. Terus seiring berjalannya waktu, itu kan SD itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh ada banyak pertandingan kan di situ. Itu aku jujur aku udah lupa, yang pasti ada emas, perak, perunggu juga udah ada di situ. Koleksinya di rumah. Terus pertandingan penting mungkin pertama kali aku ikut PON 2004 itu aku dapat 3 emas, 3 perunggu. Perak dapat nggak ya? Kalau nggak salah aku dapat 1 perak, aku lupa. Nah, itu juga yang berkesan. Terus habis itu aku juga pernah All Indonesian Final di ajang kejuaraan se-Asia di Iran, itu sama Mama. All Indonesian Final, jadi lawan sama Mama. Yes. Itu yang menarik banget ya, bisa lawan sama mamanya sendiri. Dan akhirnya siapa yang menang? Mama. Kalah 2 poin, jadi senior. 2007 kalau nggak salah, itu aku umur 17 tahun. Terus ikut SEA Games pertama kali 2007, aku dapat 2 perak. Terus habis gitu pertama kali dapat medali di ajang dunia, itu 2007 juga, itu di Asia World Cup di Inggris. Terus dapat medali emas 2013 di SEA Games. SEA Games SEA Games itu yang kemarin itu bukan ya? Yang kemarin aku nggak ikut. Jadi mungkin banyak yang nggak ngerti ya di luar sana, pertandingan tuh kan banyak banget.
Ini aku mau sekalian menjelaskan, Iya, jadi boleh. supaya teman-teman itu ngerti di dunia olahraga ini ada beberapa jenis pertandingan Iya, sih. boleh, Jadi boleh. pertandingan itu ada yang namanya single event dan multi event. Iya. Single event itu biasanya diadakan setiap tahun. Mm-mm. Single event. Nah, kalau multi event itu biasanya yang officially resmi yang diakui sama pemerintah, kayak misalnya PON, itu multi event. Oh. Itu selalu ada setiap 4 tahun sekali. Di atas PON ada namanya SEA Games. SEA Games itu multi event 2 tahun sekali se-ASEAN, Asia Se-ASEAN. Tenggara. Terus di atas SEA Games itu ada Asian Games. Asian Games itu 4 tahun sekali, dia seluruh Asia. Sama-sama 4 tahun sekali ya? Sama-sama 4 tahun sekali sama PON. Dan yang paling tinggi itu ajangnya adalah Olimpiade. Olimpiade itu 4 tahun sekali sedunia gitu. Jadi wow. ini multi event. Nah, yang single event tuh banyak banget, kayak misalnya ada Grand Prix atau misalnya kejuaraan nasional atau dan lain-lain, itu yang dilakukannya per single event gitu. Jadi ya itu apa namanya, sampai mana tadi ya? Untuk pertandingan Asian Games saya masih belum dapat medali. Ada single event yang Archery World Cup itu jadi kalau Archery World Cup ini diadainnya sama federasi sama federasi panahan dunia gitu kan. Beda kalau misalnya kalau multi event tuh biasanya semua cabang olahraga, jadi itu perbedaannya. Oke. Seperti itu. Tadi kan Mbak Deli juga udah bilang beliau ikut panahan dari usia 7 tahun. Kalau kita boleh tahu nih, apa ada perbedaan perlakuan kepada Mbak Deli waktu Mbak Deli sekolah dulu? Ketika udah tahu, oh Mbak Deli ini berprestasi sebagai atlet panahan dan dapat medali emas segala macam gitu. Mungkin perbedaan nggak yang di dalam kelas dibedakan gitu, enggak ya. Cuman memang aku dikasih dispensasi karena kan ada apa namanya, surat izin untuk tidak mengikuti. Oh iya, akan sering sekali nggak masuk sekolah. Karena harus latihan, harus pertandingan, dan di situ emang aku harus ngejar gitu. Iya, gimana cara Mbak Deli untuk ngejar ketertinggalan itu? Iya, kalau misalnya masih di sekolah itu ada yang bantu kan, guru kan selalu membantu. Tapi kalau misalnya udah kuliah gitu, udah kita udah sendiri nih, nggak bisa kayak waktu sekolah dulu. Jadi ya untung ada catatan, mungkin catatan temen gitu kan, ya dipelajari lewat situ. Terus habis itu guru juga ngebantu, jadi ya, sering pinjam catatan temen gitu ya. Iya benar. Ikut les-lesan juga untuk ngejar ketertinggalan. Biasanya kalau misalnya aku ikut les tuh kalau misalnya mau ujian, kenaikan, bukan kenaikan kelas, apa namanya, dari UNAS. Iya, UNAS. Oke. Terus nih, apa bedanya ketika dulu Mbak Deli belum jadi apa-apa dengan saat menjadi pemenang dan naik podium? Nggak ada bedanya ya. Maksudnya ketika kita tuh juara waktu kita di podium. Setelah kita turun dari podium ya kita udah balik lagi dari nol. Balik lagi. Paling ya apa ya, kalau prestasi itu kan pasti dikenang ya. Maksudnya orang pasti mengingat ya. Cuman buat saya sih dikenang aja ya udah, itu udah lewat. Aku kayak nggak mau membawa titel juara, kan nggak mungkin medali dibawa terus kan ya. Jadi ya udah dilupakan aja, karena kalau misalnya kita terlalu berat sama ibaratnya terlalu bangga sama yang kita punya dulu, ya kita lupa ntar di depan tuh masih banyak lagi tuh event-event ke depan. Jadi buat aku sih nggak ada bedanya ya. Tetap aja kalau misalnya kita masih punya cita-cita untuk berprestasi lagi, ya tetap aja latihan aja terus gitu. Iya. Dan kan banyak juga ya teman-teman atlet yang ngerasa, oh aku udah menang ini menang itu, akhirnya mereka jadi besar kepala, terus akhirnya nggak latihan lagi tuh. Kalau Mbak Deli ngatasi rasa besar kepala itu saat udah bisa mencapai ini itu tuh gimana? Ya itu tadi, kalau misalnya kita ini maunya berkompetisi, kita pasti ngerti nih di depan itu kalau misalnya ada pertandingan lagi, kita ini pasti masih bisa dikalahin, ya kan? Berarti ya kita harus tetap latihan. Tapi memang kalau misalnya kita memang sudah ikut pertandingan berkali-kali, bedanya apa dengan yang baru? Itu kita memang lebih berpengalaman gitu kan. Jadi kita lebih bisa menguasai medan, kita lebih tahu oh rasanya di pertandingan itu seperti ini. Cuman untuk untuk maintain performa kita itu kita tetap harus latihan. Jadi ya nggak boleh lengah. Kalau misalnya selama kamu masih pengen, kamu mau menang sekali doang ini, ya nggak apa-apa kamu enak-enakan merasa puas. Tapi kalau misalnya di depan kamu masih punya target-target lain, ya nggak bakalan bisa kayak gitu dong. Harus tetap latihan terus. Iya benar-benar.
ngomongin tentang performance nih, ketika ada kejuaraan gitu, pasti kan ada tekanan dari luar selain dari panahan, misalnya tekanan mental dari penonton, misalnya Mbak Deli gugup karena terlalu banyak penonton atau kayak gimana, itu pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah, dan itu memang bukan dilawan, tapi itu harus dialami. Itu pasti akan dialami setiap atlet, dan yang membentuk ketenangan dan lain-lain itu adalah jam terbang. Jam terbang. Iya, jadi memang diperlukan jam terbang yang tinggi untuk bisa mengatasi perasaan-perasaan gugup atau nervous. Kayak pun aku sekarang udah pernah ikut beberapa kali event ya, udah cukup banyak. Kalau misalnya pertandingan ya tetap ada Tetap gugup nervous lagi. Iya, cuman yang membedakan ketika kita sudah sering bertanding adalah bagaimana kita mengatasi diri kita sendiri, kan gitu. Jadi caranya itu ya kita sudah terbiasa, dan gimana caranya kita kembali lagi ke dalam untuk nyelesain kegugupan itu tadi. Jadi intinya adalah jam terbang itu nggak bisa dilawan, Nggak kita bisa. memang harus alami gitu. Yes. Nah, di tengah-tengah pandemi gini Mbak Deli masih sering latihan nggak? Masih latihan terus ya. Masih tetap produktif? Latihan di rumah, cuman memang kita masih belum kembali latihan di lapangan, dan mungkin di bulan ini udah latihan lagi di lapangan gitu. Latihan di lapangan dengan protokol kesehatan ya? Yes, dengan protokol kesehatan pastinya. Oke. Tips dari Mbak Deli untuk Sobat Naro yang sedang berjuang meraih cita-cita di bidang olahraga juga nih, kira-kira gimana? Di bidang olahraga, oke. Jadi menurutku kalau misalnya kita udah jadi atlet itu komitmennya adalah untuk menang. Kalau misalnya nggak untuk menang, ya ngapain kita susah-susah jadi atlet? Bener. Ngapain kita susah-susah ibaratnya meninggalkan kuliah, ya kan? Meninggalkan pelajaran. Jadi kalaupun kita sudah jadi atlet, apalagi kampus sudah mendukung, ya kita harus all out. Karena bener. kampus pun juga sudah mendukung kita dengan penuh gitu. Nah, tunjukkan kalau misalnya kita ini sebagai atlet, kita latihan dengan disiplin, latihan dengan 100% gitu kan, tekun, dan kita bisa berprestasi, nggak ada yang sia-sia di situ. Jadi, karena kita kan juga nggak hanya bawa nama pribadi ya, bawa juga nama orang tua kita yang harus kita banggakan, nama kampus dan segala macam. Jadi itu aja. Kalau misalnya kita sudah sudah memilih untuk menjadi atlet, ya lakukan all out, jangan sampai setengah-setengah, latihan terus, dan ya tunjukkan kalau kamu emang bisa dan layak mendapatkan dukungan dari kampus, dan kamu bisa dapat prestasi yang bagus. Iya, benar-benar keren banget ya, ini perempuan yang cantik dan juga sangat berprestasi, dan pastinya sangat menginspirasi kita semua nih. Untuk Mbak Deli nih, kesibukannya nih selain archery apalagi sih? Ya, kesibukannya mungkin aku nih orang yang suka mengeksplor hal lain di lain panahan gitu kan, dan sekarang aku juga lagi merintis usaha. Oh, gitu. bisnis. Yes. Berarti bisnisnya di bidang apa nih? Sebenarnya ada dua. Jadi yang pertama itu tetap di panahan, cuman ada namanya tuh Archery Battle Legend. Jadi itu modifikasi olahraga panahan yang kalau misalnya panahan biasa tuh kan manah target ya. Nah, ini tuh kayak main paintball gitu loh. Kayak main paintball, jadi panah-panahan tapi ujung anak panahnya itu tumpul, ada foamnya. Oh, jadi nggak sakit? Jadi nggak sakit. Jadi kayak modelannya tuh kayak tarung gitu kan ya, perang panahan gitu. Jadi ada poin-poinnya nanti. Aku kira gitu. Panah-panahan cinta coba. Iya, cuman sekarang lagi karena situasi COVID ini kita nggak bisa dulu, karena kan memang masih belum bisa diakalin gitu kan, karena itu kan pasti kita harus kontak fisik. Iya, kontak fisik. Jadi kita stop dulu, dan sekarang lagi merintis mencoba membuat skincare. Oh, skincare. Kalau boleh tahu nih produknya ada apa aja nih? Jadi dia ada kayak serum gitu, terus sama kayak facial mist. Facial mist. So, iya. Nama skincarenya boleh disebutin nih Sobat nanti Sobat Naro, supaya aku pengen glow up. Jadi nanti waktu aku masuk kampus, kan ini kita lagi kuliah daring nih, tahun depan baru masuk, terus masuk udah cantik nih gitu. Apa nih nama skincarenya? Namanya Natural Beauty ID. Naturalbeauty.id. Boleh dong, kalau ada Instagramnya bisa di follow, namanya @naturalbeauty.id. Natural Beauty, nanti kita cantumin ya. Buat teman-teman, itu tuh kira-kira skincare untuk apa itu? Untuk wajah berjerawat kah? Iya, untuk berjerawat bisa juga. Terus habis itu kayak banyak sih teman-teman yang udah cocok ya, yang mau berjerawat ataupun nggak berjerawat. Jadi itu kan memang dia itu skincare berbasis probiotik. Itu kan memang
lagi dikembangkan ya, kalau misalnya kalau ngikutin perkembangan skincare tuh sekarang probiotik tuh jadi dijadikan skincare, dan itu emang bagus banget gitu. Terus ya udah, ternyata banyak yang cocok karena emang murah kan. Jadi kalau misalnya di kantong anak-anak kuliah tuh Kantong masih pelajar oke tetap tuh. ya. Iya. Gitu. Gitu. Apa sih kira-kira inspirasinya kenapa tiba-tiba skincare gitu? Kenapa nggak bikin produk, aku mau bikin produk panah untuk panahan? Iya, aku juga sempat kayak bikin kaos panahan gitu kan. Cuman kalau misalnya ya itu tadi, aku itu kalau misalnya di luar panahan, aku suka mengeksplor hal-hal lain di luar panahan supaya nggak bosen panahan terus kan. Dan aku pikir kalau misalnya aku membuat suatu produk bisnis gitu kan, aku pengen yang itu bisa dijangkau sama semuanya, nggak cuma atlet panahan aja. Oke, Gitu. jadi juga bisa dirasakan sama masyarakat banyak juga skincare-nya. Oke. Terakhir nih, pesan-pesan apa yang mau Mbak Deli sampaikan buat Sobat Nara yang sedang melakukan perkuliahan daring saat ini mungkin sampai akhir tahun? Yang pastinya harus tetap semangat belajar. Jadi tujuannya itu apa, kuliah itu harus tetap dipegang kan ya. Mungkin kalau misalnya daring gini nih agak-agak males ya, Iya, untuk ya kan bener. kurang termotivasi. Kalau misalnya di kelas kan ada yang ya lebih Ada yang hidup lah ngawasin, suasananya ya. bener. Cuman ya ini memang tantangannya kita semua di saat-saat seperti ini. Bahkan yang kerja pun juga lewat online. Iya, bener. Tapi itu kan tidak menyurutkan kita untuk terus belajar gitu, Iya, dan mencapai tujuan kita nanti gitu. Jangan sampai nanti kita malas-malasan sekarang, nanti waktu udah masuk kita jadi ketinggalan. Nah, benar. Gitu. Jadi kita harus pinter-pinternya beradaptasi dengan keadaan yang sekarang, harus bisa karena beradaptasi. siapa yang bisa beradaptasi dia yang bisa bertahan. Betul. Benar. Gitu. Oke, makasih banyak buat Mbak Deli. Sama-sama. Kita sudah dapat banyak inspirasi banget dari Mbak Deli tentang bagaimana caranya kita untuk tetap semangat menjalani cita-cita kita kalau kita memang mau jadi atlet panahan gitu. Makasih ya Mbak Deli ya. Aduh, aku seneng banget bisa ketemu langsung karena biasanya cuma lihat dari Instagram. Ketemu langsung cantik banget aslinya orangnya. Oke. Makasih banyak buat Sobat Naro dan I'll see you in the next episode. Bye.